Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Latifah Sukma dari kelas 2 HKB Prodi Hukum Keluarga dengan nomor induk mahasiswa 11210440000049 akan menjelaskan mengenai hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batasan-batasan negara-negara, antar negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lainnya. Suatu konsep hukum internasional adalah berlaku apabila diterima sebagai suatu ketentuan yang mengatur masyarakat internasional itu sendiri. Hal ini dapat berupa suatu kebiasaan internasional yang telah lama ada, maupun berdasarkan atas suatu landasan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih dari negara sebagai salah satu objek hukum internasional yang telah diakui keberadaannya. Salah satu definisi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Charles Kenny Head, yaitu hukum internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan hukum yang sebagai besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh negara-negara. Oleh karena itu, juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Serta mencakup pertama, yaitu organisasi internasional. Nah, hubungan antara organisasi internasional satu dengan lainnya. Hubungan peraturan-peraturan hukum berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara atau negara-negara, dan hubungan antara organisasi internasional dengan individu atau individu dengan individu. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subjek-subjek hukum. Nah, berdasarkan pada definisi-definisi tadi, secara sepintas sudah diperoleh gambaran umum tentang ruang lingkup dan substansi dari hukum internasional, yang di dalamnya terkandung unsur subjek atau pelaku, hubungan-hubungan hukum antar subjek atau pelaku, serta hal-hal dan objek atau pelaku, serta hal-hal atau objek yang mencakup dalam pengaturannya, serta prinsip-prinsip dan kaidah atau peraturan-peraturan hukumnya. Sedangkan mengenai subjek hukumnya, tampak bahwa negara tidak lagi menjadi satu-satunya subjek hukum internasional, sebagaimana pernah jadi pandangan yang berlaku umum di kalangan para sarjana sebelumnya. Hukum internasional merupakan salah satu kajian dalam studi hukum internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku di mana negara-negara terkait untuk menaatinya. Lalu, hukum internasional juga meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional dengan negara, dan organisasi. Hukum internasional merupakan salah satu kajian dalam studi hubungan internasional. Hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku di mana negara-negara terkait untuk menaatinya. Hukum internasional meliputi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan fungsinya lembaga-lembaga atau organisasi internasional, hubungan antar organisasi internasional dengan negara, dan organisasi internasional dengan individu-individu. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional. Lebih lanjut, dapat pula dipandang bahwa hukum internasional merupakan sebuah sistem persetujuan di antara aktor-aktor internasional, diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan internasional.
Hukum internasional juga merupakan bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun, dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks, pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menguasai struktur dan perilaku organisasi internasional. Setelah menjelaskan tentang pengertian hukum internasional, sini saya akan menjelaskan macam-macam sumber hukum internasional. Pertama ada sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar. Sumber hukum primer terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Sedangkan hukum subsidiar terdiri dari keputusan pengadilan, pendapat para pakar hukum internasional terkemuka. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat terbentuk antara dua negara maupun lebih dari dua negara. Klasifikasi perjanjian internasional. Pertama, menurut subjeknya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian antar negara, perjanjian antara negara dan subjek hukum internasional, dan perjanjian antar subjek hukum internasional. Kedua, menurut jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian bilateral dua pihak dan perjanjian multilateral, yaitu lebih dari dua pihak. Yang ketiga, menurut proses pembentukannya, perjanjian internasional dibagi menjadi 3 tahap: perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi, serta 2 tahap perundingan dan penandatanganan. Menurut isinya, perjanjian internasional dibagi menjadi segi politis, segi hukum, segi ekonomi, segi batas wilayah, dan segi kesehatan. Menurut strukturnya, perjanjian internasional dibagi menjadi aturan hukum yang berlaku di seluruh dunia dan aturan hukum yang berlaku bagi pihak-pihak dalam perjanjian saja. Yang keenam, menurut sifat pelaksanaannya, perjanjian internasional dibagi menjadi perjanjian setelah tujuan tercapai dan perjanjian yang dilaksanakan terus-menerus. Kemudian yang kedua ada hukum kebiasaan internasional atau kebiasaan internasional, yaitu hukum kebiasaan internasional menurut Dickson adalah hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan negara-negara. Hukum kebiasaan internasional juga merupakan sumber hukum tertua dalam hukum internasional. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan adat istiadat atau kesopanan internasional ataupun persahabatan. Kemudian ada prinsip hukum umum. Prinsip hukum umum adalah prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern. Prinsip hukum umum juga menjadi salah satu sumber hukum utama atau primer yang berlaku dalam hukum internasional. Yang tadi telah saya jelaskan itu merupakan sumber hukum primer. Kemudian saya akan menjelaskan sumber hukum subsidiar, yaitu tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu ada keputusan pengadilan. Nah, keputusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian ada contoh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Hukum Laut tahun 1982 atau dikenal juga sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut yang ketiga yang berlangsung pada tahun 1973 sampai tahun 1982 guna menghindari contoh kejahatan manusia, contoh kejahatan korupsi maupun contoh kejahatan kera putih. Di dalam konvensi hukum laut ini berisi mengenai definisi yang berkaitan dengan hak serta tanggung jawab negara dalam upaya penggunaan laut di dunia, penetapan domain bisnis, lingkungan, serta juga pengelolaan sumber daya alam di lautan.
Konvensi ini merupakan pembaharuan dari konvensi laut yang sudah ada pada tahun 1958. Sejak dibuat pada 1982, konvensi ini baru benar-benar resmi diberlakukan pada tahun 1994. Tepatnya setelah Guyana masuk sebagai anggota ke-60 yang ikut menandatangani perjanjian.